sehingga telah dapat kita berhadir di tempat yang mulia ini. Salawat beriring salam semoga senantiasa selalu Allah curahkan kepada Nabi kita, junjungan alam, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seterusnya kepada para keluarga, para sahabat, para tabi'in, dan kepada ulama, mutaqaddimin dan mutaakhirin. Saudara-saudaraku tercinta, pada malam yang berbahagia ini, Al-Faqir ingin menyampaikan beberapa hadis Rasulullah SAW yang termaktub, artinya tertulis dalam kitab Khazinatul Asrar, tentang keutamaan atau fadilah berselawat kepada Rasulullah SAW. Di dalam satu hadis yang ditakhrijkan oleh Ibnu Mulqan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla alayya shallat alaihi al-malaikah, wa man shallat alaihi al-malaikah sallallahu alaihi, wa man sallallahu alaihi la yabqa syai'un samawati sab'i wal ardina sab'i wal bahari sab'i wal ashjari wal nabati wal tuyuri wal sibai wal an'ami illa sadda alaihi kada fi haqa'iq." Artinya, Rasulullah menyampaikan, barang siapa yang berselawat kepadaku, maka malaikat berselawat kepadanya. Barang siapa yang malaikat berselawat kepadanya, maka Allah Azza wa Jalla berselawat kepadanya. Barang siapa Allah berselawat kepadanya, maka tidak kekal sesuatu di bumi, di langit yang tujuh, di bumi yang tujuh, di laut yang tujuh, pohon-pohon, burung-burung, binatang-binatang, terkecuali berselawat kepada Sallu alal Habib sallallahu. Arti daripada hadis ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, siapa saja yang berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka akan dibalas salawatnya oleh para malaikat. Bila malaikat berselawat kepada orang yang berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Bila Allah telah membalas salawatnya, maka tidak ada satu makhluk Allah pun di bumi ini. Artinya tidak ada satu makhluk Allah pun yang ada di langit sampai kepada langit yang ketujuh. Tidak ada satu makhluk Allah pun yang ada di bumi sampai kepada bumi yang ketujuh. Dan begitu juga makhluk-makhluk Allah yang ada di laut sampai laut yang ketujuh. Pohon-pohon, burung-burung, binatang-binatang, semua berselawat kepada orang yang berselawat kepada Rasulullah SAW. Saudara-saudaraku tercinta, perlu kita ketahui apa makna salawat. Kita sering mendengar Allah membalas salawat orang yang berselawat kepada Rasulullah. Apa makna salawat? Salat itu kalimat mufradnya, salawat itu kalimat jamak. Jadi makna salat itu sebenarnya secara bahasa itu doa. Bila Allah yang bersalawat kepada Nabi kita Muhammad SAW, itu merupakan rahmat.
bila malaikat yang berselawat itu merupakan istighfar, keampunan. Bila kita yang berselawat kepada Rasulullah SAW itu merupakan doa. Jadi saudara-saudaraku tercinta, untuk apa kita berdoa kepada Rasulullah? Sedangkan Rasulullah SAW itu maksum, sudah ada jaminan dari Allah Subhanahu Wa Taala masuk surga. Perlu kita ingat bersama, salawat kita kepada Rasulullah itu akan melimpah, akan mengalir kepada kita yang bersalawat kepada Rasulullah SAW. Diibaratkan satu gelas air. Dalam gelas itu air memang sudah penuh. Jadi kita mengisikan lagi air ke dalam gelas, sehingga air itu akan tumpah kepada orang yang mengisi. Begitulah kita berselawat kepada Rasulullah SAW. Rasulullah SAW itu maksud, arti maksud terpelihara daripada dosa, tidak ada dosa. Sudah ada jaminan dari Allah masuk surga. Maka kita yang berdoa, berselawat kepada Nabi kita Muhammad SAW akan melimpah kepada kita sendiri. Sallu alal habib. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bercerita dalam sebuah hadis. Ditulis dalam kitab Khazinatul Asrar. Hadis yang barusan kita baca itu, menurut pendapat Imam As-Suyuti, itu merupakan hadis yang sahih. Dan Imam Suyuti juga berkata, sesungguhnya memperbanyak salawat ke atas Nabi SAW itu dapat memperbanyakkan rezeki dan keberkahan. Allah. Dan berselawat, memperbanyak salawat kepada Nabi SAW itu dapat tertunaikan segala hajat-hajat kita. Maka oleh karena demikian, para saudara-saudara, mari kita perbanyak salawat kepada Nabi kita Muhammad SAW. Kemudian Nabi SAW dalam hadis yang lain menceritakan, Ra'aitu Lailatul Mi'raj malakan. Aku melihat pada malam Mi'raj seorang malaikat yang duduk tersungkur. Kedua sayapnya telah tercabut. Bentuknya sudah berubah. Arti malaikat ini sedang mendapatkan siksa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga Nabi kita heran, bertanya kepada malaikat Jibril, "Ya Jibril, man hadal malak?" Siapa malaikat ini? Wama sya'nu, dan apa kejadiannya sehingga dia tersiksa seperti ini? Qala Jibril, malaikat Jibril menjawab pertanyaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, hadal malak kana minal muqarrabin. Malaikat ini merupakan sebagian daripada malaikat-malaikat muqarrabin yang Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirimkan malaikat ini untuk membinasa satu kaum. Tetapi malaikat ini melambat-lambatkan tugasnya karena merasa kasih sayang kepada kaum itu, sehingga Allah mengazab, marah dan murka kepada malaikat ini dan mengazab malaikat ini seperti yang kau lihat, hai Rasul. Kemudian Rasulullah SAW berkata, "Wa ma lahu minat taubah?" Apakah tidak ada taubat baginya ya Jibril? Kemudian pada ketika itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan wahyu kepada Nabi kita Muhammad SAW. Inna taubatahu yusalli alaika ya Muhammad asyara marratin. Sesungguhnya taubat malaikat ini, wahai Muhammad, bersalawat
kepada engkau 10 kali. Sallu alal habib sallallahu. Maka malaikat itu berselawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam 10 kali. Setelah itu Allah terima taubat malaikat itu. Allah kembalikan malaikat itu seperti makamnya yang pertama. Allah tumbuhkan kembali 2 sayap. Allah ubahkan kembali bentuknya. Dan bagi malaikat itu memiliki 70.000 wajah. Tiap-tiap satu wajah itu ada 70.000 mulut. Tiap-tiap satu mulut itu ada 70.000 lidah atau lisan. Tiap-tiap satu lisan bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala 70.000 tasbih. Maka tiap-tiap daripada satu tasbih Allah Subhanahu wa taala menciptakan seorang malaikat. Yang mana malaikat yang Allah ciptakan daripada tiap-tiap tasbih tadi memohon keampunan kepada orang-orang yang berselawat kepada Rasulullah SAW. Coba kita bayangkan, saudara-saudara, berapa ribu malaikat yang memohon keampunan kepada Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang berselawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah masih malas kita berselawat? Apakah masih tidak ada kita sisihkan waktu dalam sehari semalam untuk berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Karena saudara-saudaraku yang tercinta, malaikat saja yang melakukan kesalahan kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah ampunkan kesalahan itu, Allah terima taubat malaikat itu dengan berkat salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi kita umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebesar apapun dosa kita, bila kita yakin, bila kita benar-benar berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, insyaallah Allah ampunkan semua dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku tercinta, di dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, wa akhraja Ibnu Mundah an Jabir radhiyallahu anhu annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya kulla yawmin mi'ata marratin, wa fi riwayatin man shalla alayya fil yawmi mi'ata marratin qadallahu mi'ata hajatin. Hadis ini ditakhrijkan oleh Ibnu Mundah daripada Jabir radhiyallahu anhu, bahwa sesungguhnya Jabir berkata, qala Rasulullah, bersabdalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya, barang siapa yang berselawat kepadaku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada tiap-tiap hari 100 kali, niscaya menunaikan oleh Allah Subhanahu wa taala 100 hajat. 70 hajat daripadanya 100 itu di akhirat, dan 30 hajat daripadanya 100 itu di dunia. Artinya, saudara-saudaraku yang tercinta, di dalam hadis ini Nabi kita menyampaikan, siapa saja yang berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam 100 kali tiap-tiap hari, 1 hari 1 malam 100 kali, maka Allah Azza wa Jalla akan menunaikan 100 hajat orang itu. 70 hajat itu di akhirat dan 30 hajat itu di dunia. Sallu ala al-habib sallallahu alaihi wasallam.
Kemudian di dalam hadis yang lain Rasulullah menyampaikan, man aktsara sholata alayya aghnahu Allah taala ghani la faqra ba'dah. Artinya, barang siapa yang memperbanyak salawat ke atasku, niscaya memberi kekayaan oleh Allah kepadanya akan sebagai kekayaan yang tidak ada fakir sesudahnya. Artinya, siapa saja yang memperbanyak salawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka Allah akan berikan kekayaan yang mana setelah kekayaan itu tidak ada fakir selama-lamanya. Saudara-saudaraku tercinta, dari beberapa hadis yang kita bacakan, yang kita sampaikan, itu menerangkan tentang keagungan atau kelebihan bersalawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena sesungguhnya salawat yang kita baca itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mendengar. Kemudian Rasulullah mempamerkan kepada para malaikat, wahai malaikat, dengarkan umatku bersalawat kepadaku. Wahai malaikat, dengarkan si fulan bin si fulan bersalawat kepadaku. Jadi sebenarnya Rasulullah itu bangga dengan umat yang memperbanyak salawat kepada Rasulullah SAW. Oleh karena demikian, bila kita mencintai Rasulullah, maka jangan pernah kita tinggalkan dalam kehidupan kita tiap-tiap hari, tiap-tiap malam itu mengucapkan salawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Saudara-saudara tercinta, inilah beberapa hadis yang mungkin menjadi motivasi bagi kita semua untuk semangat kita berselawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi salawat itu berbagai macam bentuk lafaznya, tergantung kita mau milih yang mana. Apakah mau milih yang singkat, yang pertengahan, yang panjang, itu terserah. Yang penting, yang perlu kita ingat sekali, dalam kehidupan ini 24 jam Allah berikan kesempatan kita hidup sehari semalam. Sisihkan waktu yang istimewa khusus untuk berselawat kepada Rasulullah SAW, bertawasul kepada Nabi kita. Karena tawasul kepada Nabi itu bukan kita saja manusia ini, bahkan jin dan malaikat juga bertawasul kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallu alal Habib Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan pada malam yang penuh barakah ini, inilah yang bisa Al-Faqih sampaikan sebagai motivasi untuk Al-Faqih sendiri untuk selalu mengingat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu dengan berselawat, dan juga sebagai motivasi untuk para saudara-saudara sekalian. Mudah-mudahan bermanfaat. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.